today's words of wisdom attain liberation through the power of a living master will be presented in Indonesian and English with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. Sebagai kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membanggakan 17.508 pulau di wilayahnya yang tersebar antara benua Asia dan benua Australia. Kepulauan asal rempah-rempah Indonesia telah menjadi sebuah tempat tujuan perdagangan sejak pelaut-pelaut Cina pertama kali diuntungkan dari perdagangan rempah-rempah dahulu kala. Indonesia dengan nama yang berasal dari Indos Nesos, yang artinya pulau-pulau di dekat India. Negara itu adalah negara berpenduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Ia juga negara demokratis terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Ukuran Indonesia yang luas, iklim tropis, serta geografi kepulauannya menempatkannya pada posisi tingkat keragaman biota tertinggi nomor 2 di dunia setelah Brasil. 45% wilayah negeri itu tertutup oleh hutan dan flora serta faunanya merupakan campuran dari spesies-spesies Asia dan Australia. Mengelilingi ribuan pulau dengan garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 km, perairan tropis Indonesia yang hangat itu juga membanggakan tingkat keragaman biota yang tinggi dengan hamparan ekosistem yang beraneka ragam, yang meliputi pantai, delta, muara, hutan bakau, bukit karang, hamparan rumput laut, hamparan-hamparan lumpur pantai pasang surut, serta ganggang, dan ekosistem-ekosistem pulau kecil. Dengan jumlah pulaunya yang besar, tidaklah mengejutkan bila Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis yang masing-masing dengan perbedaan budayanya yang telah berubah setelah berabad-abad. Budaya masa kini Indonesia adalah sebuah perpaduan dari keanekaragaman ini. Orang Indonesia sangat kuat keimanannya dalam keyakinan agama mereka. Sebagai bangsa yang terbuka, Konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan beragama bagi semua warganya. Karena keyakinan mereka kepada Tuhan, Maha Guru Qinghai menerima undangan dari para pencari kebenaran yang tulus untuk berbagi kebijaksanaan dan pengetahuannya tentang Tuhan dan alam spiritual. Kami kini mengundang Anda untuk bergabung dengan kami untuk sesi yang mencerahkan, berjudul Mencapai Pembebasan Melalui Kekuatan dari Seorang Guru yang Hidup, yang disampaikan oleh Maha Guru Qinghai di Surabaya, Indonesia pada tanggal 1 Maret 1992. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Master, they want to have the blessing here for the people. And it's usually the custom here in Indonesia that when a good master comes, all the people here want to be blessed. And I think this all in the world this is the same. The people want to be blessed. And
Usually the custom here is they read the sutra, or maybe you can read a short sutra like the Heart Sutra also, or the Tai Chi Chu is all right. The people here just like to be blessed. How do I do it? You can read the sutra, yes. Just read the sutra. Yeah, the Heart Sutra or just a short sutra. It's all right. I will sing the name of Amitabha Buddha. Is that okay? It's all right. It's all right. And it's very easy. Tell everyone. Yes, they yes. can repeat with me. Namo Amitabha. Later when I say Namo Amitabha, very easy. Everybody Yes, can chant yes, together. yes. Para umat nanti dari panitia sini, dari panitia Budayana menghendaki supaya Guru Anutara Chinghai akan memberikan suatu berkah. Dan karena kebiasaan di wihara sini maupun di Indonesia, umat itu suka minta berkah kalau ada seorang guru yang patut dihormati datang. Karena itu kita memohon pada Guru Anutara Chinghai untuk memberkati kita semua dengan melalui suatu sutra, pembacaan sutra dan beliau menganjurkan kita akan membacakan dari Amitabha. Nanti Anda dapat ikut mengulang-ulangi yaitu mantra dari Amitabha setelah tunggu kita dipimpin oleh master dulu. Please. Normally, according to Indian tradition, according to the Buddha's tradition, when the master bless people, when the Buddha bless the people, he only uses the eyes and sometimes the hand. Sesuai dengan kebiasaan di India atau kebiasaan dari Sang Buddha, biasanya kalau pemberkatan itu dengan melihat pandangan mata daripada yang memberkati, serta biasanya dengan meletakkan tangan di atas kepada kita, tapi Master Chinghai akan mengikuti kebiasaan custom di sini. But I will obey the custom of your nation. Karena itu Master Chinghai mengikuti serta kebiasaan di sini. First I sing the praise of the Amitabha Buddha, and later when I repeat the names, everyone can repeat. Pertama kali guru akan mengajarkan puji-pujian pada Amitabha. Setelah itu beliau akan melafalkan mengulangi yaitu nama Amitabha, dan kita boleh bersama dengan guru ikut menyertai melafalkan bersama. Anyone who knows can sing together. Siapapun yang dapat mengerti caranya yaitu puji-pujian pada Amitabha Buddha, boleh ikut bersama sang guru ikut menyanyikan puji-pujian tersebut. In order for people to derive more benefit, I would like to explain a little bit about Amitabha Buddha. Supaya Anda mengerti artinya daripada pemberkatan ini, supaya lebih mengenah pada diri Anda, jadi sang guru akan nanti memberi penjelasan singkat-singkatnya apa artinya daripada pemberkatan itu. Amitabha Buddha is one of the very powerful Buddhas. Amitabha Buddha adalah salah satu Buddha yang sangat kuat sekali. And when he was alive, he made a vow that anyone who recites his name would go to the paradise, the pure land. Di dalam dalam sutranya dari Amitabha, kita dapat membaca bahwa siapa yang melafalkan nama Amitabha, Amitabha berjanji akan membawa kita ke dalam alam Sukawati. It's not the recitation, it is the sincerity of our heart that attracts us to the Buddha. Yang penting itu bukan melafalkan, tapi dari kesungguhan hati kita yang menyebabkan kita tertarik pada Buddha. Try to be sincere. Karena itu usahakanlah melafalkan ini nanti dengan penuh ketulusan dan kekhidmatan.
for me to pray that the Buddha, the 10 directions and the 3 times will bless this country and the people of this country who are very sincere, very pure in the heart, and who is very, very loving God in their own way. Namo Amitabha Buddha. Beliau mengatakan bahwa atas nama Amitabha Buddha, semoga rakyat dan pemerintah Indonesia dan negara Indonesia diberkati oleh Amitabha karena mereka merupakan masyarakat yang sangat baik hati. Semoga mereka diberkati atas nama Amitabha Buddha. Thank you. Dear Master Ching Hai, there's one question. Is it true that everyone is Buddha or became a Buddha? Is everyone a Buddha? Ini ada pertanyaan yang menanyakan Guru Ching Hai yang tercinta, apa betul bahwa setiap orang itu adalah seorang Buddha? What do you think about this? Apa yang pendapat beliau terhadap hal ini? Sakyamuni Buddha says that everyone has Buddha nature. Sakyamuni Buddha pernah mengatakan bahwa setiap orang mempunyai Buddha nature itu adalah sifat jati Buddha, menjadi sifat jati Buddha. Yes, and everyone can become Buddha. Dan setiap orang dapat menjadi seorang Buddha. He said, I have already become Buddha and you will become Buddha. Dan beliau mengatakan bahwa saya telah menjadi Buddha dan Anda semua dapat menjadi seorang Buddha. So, of course, I agree with him. And I know this is the truth. Dan guru mengatakan bahwa hal ini adalah benar. But what is the Buddha nature? Apakah yang diartikan dengan sifat jati Buddha? It is the goodness, the power of our supreme wisdom. Itu berarti adalah suatu daya kekuatan daripada kebijaksanaan kita yang tertinggi. And if we know how to find it, then we become the Buddha. Dan kalau Anda dapat mengetahui bagaimana cara memperolehnya, Anda akan menjadi seorang Buddha. This supreme wisdom, the Sanskrit word is Anuttara Samyak Sambuddhi. Dan dalam bahasa Sanskrit adalah Anuttara Samyak Sambuddha. Sambuddha means the Buddha. Sambuddhi means wisdom. Yes. And when you attain the Buddhi, you become the Buddha. Yes. How is the easiest way to concentrate in samadhi? Bagaimana cara termudah berkonsentrasi di dalam samadhi? First, you must have a sincerity in your heart. Pertama, Anda harus punya benar-benar ketulusan hati. You want to know the truth. Dan Anda ingin benar-benar mencari kebenaran. Whether the truth you call it God or call it Buddha, it is the same. Apakah kebenaran itu dikatakan seorang Buddha atau adalah Tuhan adalah sama saja. Yes. And then you must find a good teacher. Dan setelah itu Anda harus mencari seorang guru yang benar-benar baik, berkualitas, ya. Who already knows about God or this Buddha nature. Yang benar-benar mengerti mengenai Tuhan atau Buddha ini. And then ask that teacher to teach you how to do it. Setelah itu Anda harus bertanya pada guru itu bagaimana mengajarinya di dalam hal ini. This is the quickest way, the fastest way. Itu adalah cara yang tercepat. Yes. But sometimes people, they recite the name of the Buddha and they so sincere, and also they get into some kind of samadhi, which we call Ninfo Same, reciting the Buddha's samadhi. Yeah. Yes. Juga bisa terjadi bahwa orang yang dengan ketulusan hati itu melafalkan nama Buddha dan mereka mencapai satu konsentrasi yang baik sehingga mereka juga mencapai apa yang diharapkan. But in whichever meditations you choose, you should have a good teacher. Tapi beliau menyarankan, memberi nasihat, apapun yang Anda cara lakukan itu harus ada seorang guru yang benar-benar baik dan berkualitas.
Even if you want to recite the name Amitabha Buddha, Avalokiteshvara, if your teacher is good, you also get into samadhi. Apapun yang Anda lafalkan, baik itu Amitabha Buddha atau Avalokiteshvara atau Kuan Yin, asalkan gurunya itu adalah guru yang benar-benar berkualitas, itu Anda akan juga mencapai samadhi. Yes, that's all. Is it very important to have a good teacher? Beliau ingin menambah adalah sangat penting sekali untuk dapat seorang guru yang benar-benar berkualitas. Because when the Buddha was alive, when our Buddha was alive, sewaktu Buddha Sakyamuni masih hidup, he has a very stupid disciple. Dia mempunyai seorang murid yang sangat bodoh sekali. Whatever the Buddha taught him, he forgot immediately. Apa yang Buddha mengajarkan, dia langsung lupa. But he was very sincere. The disciple was very sincere. Tapi karena murid itu benar-benar tulus dan memang benar-benar bermaksud mempunyai niat yang baik, and begged the Buddha to save him. Dan mohon pada Buddha untuk menolongnya. So every day he was cleaning the temple. Setiap hari sang murid itu membersihkan tempat ibadat atau wihara. So Buddha teach him, okay, when you clean the temple, you say cleaning, cleaning, and cleaning. Karena sang Buddha mengatakan juga paling mudah sekali adalah pada waktu kamu membersihkan tempat ibadat itu, katakan aja membersihkan. And because he was very devoted to the Buddha, when he cleaned, he said cleaning, he thought that was a kind of good mantra, and then he believed in the Buddha, so he also got liberation. Karena dia punya orang ketulusan hati, dia memikir bahwa sang Buddha mesuruh melafalkan, membersihkan, dianggap itu sebagai mantra, sehingga dia terus menyebut membersihkan, sehingga akhirnya dia juga mencapai pembebasan. So it is not the mantra, it is not the method, it is the master power. Di sini ingin ditekankan oleh Guru Ching Hai bahwa yang penting itu bukan mantranya, bukan apanya, tapi benar-benar kekuatan dari seorang guru itu bisa membebaskan kita. Yeah, he had a good master. Karena di beliau mempunyai seorang guru yang baik. That's why in India and all over the world, karena itu di India dan di seluruh dunia, to the practitioners, to the truth seekers, their master is the highest. Yes. Karena itu bila kita mencari kebenaran, itu guru adalah yang paling terpenting. Yes. Okay. Master, maybe vegetarian eat eggs without eggs, fertilized egg. Yes. Is that okay or not? Not fertilized. Infertilized egg. Not fertilized egg. Is that okay or not? Is that right? No, it's not. Gini, ada pertanyaan, kalau kita menjadi seorang vegetarian atau makan nabati, boleh makan telur horen yang tidak ada bibitnya itu. Kan horen kan ada bibit. Beliau mengatakan tidak boleh. Because the egg has half-life already. Karena telur itu sudah punya kehidupan yang setengah kehidupan. Given good condition, it will become a chicken. Kalau berkondisi baik itu bibit itu akan tumbuh. Also, eggs will attract negative power. Yeah. Juga telur akan menarik ghost power. Akan menarik setan atau kekuatan yang tidak benar. So if we eat it, maybe we will be contaminated by the negative force. Kalau kita makan itu, kita akan tercemar oleh kekuatan yang tidak baik itu. Because as we know, many of the black magicians, white magicians, they use the eggs to cure some of the people are possessed with ghost spirits. Kalau kita ingat, kebanyakan itu kalau para dukun kan tahu, kita selalu kalau menyembuhkan orang yang kesurupan itu pakai telur. Jadi berarti telur itu menarik daya kekuatan yang tidak baik itu. In your country also? Yes. Yeah? Yes. So that's very logical not to eat eggs. Karena itu adalah sangat masuk akal kalau Anda tidak diperkenankan makan telur. Okay. Onion garlic. Yeah, it's okay. In India, there are two opinions. Some say okay, some say not. And I have seen both of the groups.
if you have a good master, you have a good method. If you eat onions and garlics, doesn't matter. But if you don't have a good master, whether you eat nothing at all, you still don't become enlightened. It's okay because garlics and onion doesn't have to kill, but it still had sometimes a bad smell, and so people try to avoid it. And also for monks and nuns, they say, well, maybe it's not very good. It might provoke some kind of physical desire, you understand? But for householder, I don't think it is so much harm. But of course, because it is not the pleasant smell, so people try to avoid it. Yeah? How must our attitude toward the other religions? What our attitudes toward other religions should be? Yeah, okay. Tolerance. Yaitu ada pertanyaan, bagaimana seorang harus mengambil sifat dan perilaku apa kepada umat agama lain? Dijawab beliau, yaitu toleransi. Loving. Penuh kasih sayang. Understanding. Dengan penuh pengertian. Because even the law of the nations do not forbid other religious practice. So why should we, as the Buddhists or Christians, be even below the human law? Even in this country or in any country, the free country, we don't forbid the practice of other religions. This is human law even. If we are Christian or Buddhist, why should we be below that even national law? We should be even above. Menurut beliau, sesuai dengan negara kita, yaitu negara yang berpancasila, adalah satu dasar hidup kita. Kita harus menghormati agama-agama lain. Karena itu kenapa kita sebagai seorang Buddhis harus tidak mengikuti atau patuh pada hukum itu. I have been in many different countries in which Buddhism is the main religion, or the Christian is the main religion, or maybe the Muslim is the main religion, but they always allow other religions. Menurut pengalaman beliau setelah keliling dunia itu, beliau mengetahui bahwa umpama di satu negara di mana salah satu agama yang paling terbanyak dianut, mereka tetap memperkenalkan agama lain untuk juga hidup. For example, I heard that in this country, in our country here, even in the universities, the government allows the student to study Buddhism, Confucianism. Yes, even here, the main religion is worship Allah. Yes. Beliau juga dengar kalau di dalam negara kita ini ada satu kebebasan beragama, karena beliau mendengar juga laporan bahwa di dalam negara ini di universitas para murid boleh memilih mereka mau ikut agama yang mana, misalkan agama Buddha atau Konghucu, terserah, Buddha perkenankan. So that shows that the government is very wise and very liberal. So why should we ask? If we are the citizens of this country, we should follow the rules of the leader. If this is so wise and so liberal, that is very good. Itu menunjukkan, menurut beliau adalah menunjukkan bahwa pemerintah di sini adalah sangat memberi kebebasan pada kita dan juga memberi satu toleransi yang besar. Karena itu kita sebagai penduduk atau warga negara dari negara Indonesia ini, kenapa kita tidak harus mengikuti Pancasila atau hukum dari negara yang menjadi pedoman hidup kita di sini? Yes, right? Yes, right. Okay. Master Ching Hai, please tell us what is the true path to practice. Ada pertanyaan yang bertanya, Master Ching Hai, tolong beritahu pada kita jalan untuk mempraktikkan yang paling benar adalah jalan yang mana? According to Buddhist scripture, there is Surangama Sutra, Lotus Sutra, etc. We have the Buddha saying that the Guanyin method is the method to attain Buddhahood. Menurut Suranggama Sutra atau Lotus Sutra dan sutra-sutra lain, itu dikatakan bahwa metode yang terbaik itu adalah metode Guanyin. Yes.
But this is a very long chapter. If you want me to recite it, might take maybe very long. But you can read in the Surangama Sutra, in the Lotus Flower Sutra, to verify this. Karena itu beliau mengatakan bahwa ini terlalu panjang sekali untuk diuraikan, sehingga Anda dipersilahkan sendiri membaca dan mendalami Surangama Sutra atau Lotus Sutra atau Sutra Teratai itu. I just cite a very short. In Surangama Sutra, the Buddha says, he himself practiced Kuan Yin method, mean listening to the inner sound. And the Kuan Yin Bodhisattva also, Kuan Yin means listening to the inner sound. Yes, Listen to your own nature. Yes. So the Buddha say he himself also has to practice Kuan Yin method in order to attain Buddhahood. And Kuan Yin Bodhisattva, Avalokitesvara Bodhisattva also practice Kuan Yin method. And all the 10 directions Buddhas also practice that. Yes. Menurut Surangama Sutra, Buddha Sakyamuni pun pada waktu itu juga belajar Kuan Yin method atau metode Kuan Yin. Kuan Yin itu kan berarti suaranya ada di dalam. Jadi beliau juga melaksanakan itu. Dan demikian juga Bodhisattva Avalokitesvara atau Kuan Yin, beliau itu juga meditasi akan suara yang ada di dalam. Dan para Buddha dari 10 penjuru semua juga melaksanakan meditasi ini. Master, there's a question. What is the name of the place in the Himalayas where you have found the enlightenment? Is it in Tibet or in India? Mohon diberitahu nama daripada tempat di mana beliau menemukan pencerahan sempurna, apa di Himalaya, di tempat yang mana? Apakah itu di Tibet atau di India? It is in India, but I don't know the name. There was no name for that place. Beliau mengatakan bahwa itu berada di India dan beliau tidak mengetahui namanya itu. I did not look for the name, I look for enlightenment. Karena beliau di sana tidak mencari nama, tapi mencari adalah pencerahan sempurna. But I can say something more about this. It is not the Himalaya that gives you enlightenment. Beliau mengatakan bahwa bukan tempatnya Himalaya itu yang memberikan kita pencerahan, bukan. You can sit in your room and become enlightened. Dan Anda bisa, walaupun Anda berada di kamar Anda sendiri, Anda dapat menemukan pencerahan itu. If you are sincere and have a good master. Kalau Anda benar-benar tulus dan punya guru yang berkualitas. Just like the man he was cleaning the temple for the Buddha. Seperti contoh tadi yang diberikan oleh beliau, yaitu mengenai seorang murid Buddha yang membersihkan ruangan itu. Master, there is a question about, we are born in this world because of our karma. Is there anyone who judge us or punish us? Ada pertanyaan di sini. Kita lahir di dunia ini karena karma. Apa itu karena ada seseorang yang menghukum kita atau yang menghakimi kita? Karma means whatever you do, you will reap the result of that. That means karma. Karma in Sanskrit, yes, means the law of cause and retribution. Now, this law will punish us and judge us. There is no actual person who sits in judgment except our own conscience, which manifests in this way. Kalau kita tahu hukum karma itu adalah hukum sebab akibat, gitu. Dan itu tidak ada yang menghakimi kita atau menghukum kita, tapi itu adalah perasaannya ada di dalam diri kita, perasaan salah atau tidak salahnya itu yang menentukan. There was a myth about a lord called Yama. Ada suatu cerita mengenai suatu yang di pertuan, yaitu namanya Yama, who supposed to judge people's good deed or bad deed accordingly. Yang menghakimi siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat salah. And when somebody asks him, there's so many people in the world, how can you do your job so efficiently alone? Dan demikian sedemikian banyak di dunia ini, banyak orang, bagaimana beliau sendirian
dapat menghakimi mana yang baik, mana yang buruk. And he said, no, I didn't do nothing. People bring their own judgment according to bad or good deeds that they have done. Karena itu beliau mengatakan, Yama ini, bahwa dia tidak menghakimi sendiri atau memutuskan sesuatu, tapi orang-orang itu sendiri, perasaan orang itu sendiri yang datang kepada beliau dan memberitahu kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Do we have to shave or to become a practitioner? Ada pertanyaan ini, kalau kita mau menjadi ikut latihan ini, apa kita juga harus menggunduli lah, memuat? No, we do not need to. Beliau menjawab tidak perlu. Yes. As Indian tradition is like this. According to Indian tradition, menurut tradisi India adalah memang harus mencukur itu. When you leave home to search for masters to find the truth. Kalau Anda harus meninggalkan rumah dan mengikuti guru untuk mencari kebenaran, Anda harus mencukur rambutnya. You shave your head just to symbolize the put down of the old past and begin the new. Yes. Maksudnya itu adalah dengan mencukur itu kita meninggalkan yang kebiasaan yang tidak baik itu untuk menempuh hidup yang baru, yang baik. Yeah. Only once time. Hanya satu kali. And later you can grow it or you can shave it, it's up to you. Setelah itu Anda boleh membiarkan itu tumbuh atau Anda mau mengulangi mencukur kembali, terserah pada Anda sendiri. Is that right, Indian citizens? Is that right? Yes. But I have seen many people with very long hair and they are enlightened. They never shave their head. Yes. Karena beliau juga sering melihat orang yang berambut panjang tapi mereka sudah mencapai pencerahan juga. Jadi tidak perlu cukur gundul ya. Yeah. For example, in India there are other religions like the Sikh religions. The Guru Nanak of the Sikh religion, he never shave his head. Seperti kita tahu bahwa adalah Guru Nanak, mereka tidak pernah memotong rambutnya itu. But he was one of the best revered and enlightened master in India. Tapi ternyata beliau adalah salah satu guru yang terbaik dan yang guru yang mencapai pencerahan. And Kabir was a great master. Everybody sing his song up till now, and he was just ordinary worker, a laborer. Yes. Guru Kabir itu adalah juga mencapai kesempurnaan dan dia orang biasa, pegawai biasa, pakai rambut panjang juga. And Buddha has a very great disciples. His name is Vimalakirti. He was a householder. Dan beliau juga menjelaskan bahwa Vimalakirti yaitu salah satu murid besar dari Buddha juga seorang awam, jadi orang biasa. He never shave his head. Ya, bukan orang yang mencukur rambutnya. But he was the best of the disciples. Dan beliau merupakan juga murid yang terbaik. And most of the monks fear him because of his wisdom, his great enlightenment. Most of the master shave head disciple, the monks, fear Vimalakirti, afraid of him because he was so wise. Dan malah banyak para biksu ya yang melihat Vimalakirti yang orang awam itu menghormati atau merasa segan terhadap beliau karena beliau orang murid yang terbesar. Thank you. When I meditate, should I concentrate in the center of the eyeballs or other central? Or other mouth or nose? Oh, better above the eyebrow. Better to concentrate above the eyebrow. That is called the Buddha eye. You see, yes, the Buddha has the eye over there. Yes. Di sini ada pertanyaan, kalau saya bermeditasi, apa saya harus bermeditasi di mata ketiga atau di tengah-tengah mata? Dan beliau menjawab, memang betul kita harus di mata ketiga. That's the place to concentrate. Even when you recite the sutra or recite the Buddha's name or the mantra, you should also close your eyes, concentrate there. You get better result. Tidak hanya dalam meditasi, tapi juga kalau Anda Liam King yang membaca sutra atau melafalkan mantra, itu harus juga berkonsentrasi di mata ketiga. The Buddha nature and the spirit, are they the same or different things?
Ada pertanyaan yang menanyakan apakah sifat jati Buddha dengan apa sama dengan roh. He meant God. God. Yeah. Maksudnya itu begini, apakah sifat jati Buddha itu sama dengan Tuhan? Yes, the Holy Spirit or God or Buddha nature is same. It's just different names for one thing from different country. Ya, jadi menurut beliau adalah sebenarnya Roh Kudus atau Tuhan atau sifat jati Buddha itu sama saja artinya, itu tergantung pada tiap negara menyebutnya atau apa. Because we don't translate the terms, so we think it is different. Karena kita tidak menerjemahkan itu bersamaan dengan maksudnya satu kata, karena itu terlihatnya agak berbeda. For example, in India or here we say guru, but in English we say master. Yes. Misalkan seperti kalau di sini kita menyebut guru, tapi di negara Inggris kita menyebutkan itu master. If we don't know the two words the same meaning, we think they talk different meaning. Ya, kalau kita tidak mengerti arti daripada dua kata itu, kita merasa bahwa itu adalah berbeda. Padahal sebenarnya kalau kita mengerti itu merupakan satu arti, sama saja. The Guanyin Bodhisattva is only an image, illusion, or she is a true person exists in the all ancient time. She was once a practitioner like we or like the Buddha. And then she attained sainthood, she attained Buddhahood. And she still exists, but in different dimension. The Buddha talked about her or him. Ini ada pertanyaan, apa Bodhiswara itu hanya satu tokoh saja atau dia benar-benar orang yang pernah ada dan hidup di waktu lampau? Is a real person who lived in the old time? Yes. Yes, after she attained Buddhahood, yes. Dikatakan bahwa ya apa yang dipertanyakan itu tadi itu adalah memang benar-benar dia itu ada. How can we liberate from reincarnation? Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mencapai pembebasan daripada lahir kembali. If we want to be liberated, then we have to be sincerely pray that the Buddhas or God will give us a chance to meet a good master. Kalau kita ingin mencapai pembebasan, kita harus benar-benar dengan tulus memohon pada Buddha bahwa kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan seorang guru yang sejati. Because that master is the representative of heaven, of Buddha. Karena guru itu adalah benar-benar suatu wakil daripada Sang Buddha. Who has the power of the Buddha to help us to go up to the higher realms. Karena beliau, gurunya sejati itu benar-benar mempunyai kekuatan untuk membebaskan manusia mencapai pencerahan sempurna. But that master must be alive. Tapi guru itu harus guru yang hidup. So he can teach us. Sehingga dapat langsung mengajari kita. What is initiation? Apakah inisiasi itu? Initiation means your beginning of a new life. Initiation means the beginning of a new life into a new order. Inisiasi itu berarti kita mulai hidup baru ke dalam satu ketertiban. That the master accepted you to become one with the saintly circle, to become one of the beings in the saintly circle. Maksudnya itu untuk menjadi anggota dari salah satu lingkungan yang sama. Then you be not ordinary being anymore. You are elevated. Karena itu Anda nanti bukan menjadi orang yang biasa lagi, tapi Anda akan menjadi seorang yang mencapai pembebasan. Just like when you enroll in the university, you become a university student, no longer high school student. Misalkan seperti kita daftar pada fakultas, itu berarti Anda waktu mendaftar pada fakultas Anda sudah bukan lagi murid dari sekolah lanjutan atas.
In the old time, people use the word as baptism or take refuge in the Master. Yes. Misalkan dalam kata-kata lain yaitu seperti pembaptisan. I thank Mr. Bachoyo and the great Bichu and the great Bichuni for their hospitality and kindness. Beliau berterima kasih. Yes. Dan kepada para biku dan ibu Pandita Damiko ya, dan kepada Pak Choyo untuk memberi kesempatan beliau ke sini, dan dengan keramahannya mereka itu kita bisa bertemu. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centres near you. Terima kasih atas kehadiran Anda yang penuh perhatian pada episode Kata-Kata Bijak hari ini. Dan sekarang, tetaplah bersama Supreme Master Television untuk perjalanan melalui alam-alam estetis yang hadir selanjutnya setelah berita patut disimak. Kami harap Anda dan orang-orang yang Anda cintai mendapat banyak berkah dari surga. Thank you for your caring presence on today's episode of Words of Wisdom. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through aesthetic realms. Coming up next after Noteworthy News, we wish you and your loved ones many blessings from heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.